Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Audrianda Putri, NIM 1902903. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil revisi skenario pembelajaran dengan menggunakan Edmodo. Di mana di sini saya membuat kelas dengan nama Ceria. Kemudian kelas ceria ini saya tujukan untuk pembelajaran matematika umum kelas 11. Nah, untuk tampilan awalnya di sini saya membuat kalimat pembuka bagi para peserta didik saya. Nah, alasan saya kenapa menggunakan nama ceria adalah agar siswa saya tertarik dan bersemangat dan tidak terlalu takut dengan topik pembelajaran matematika. Sebelumnya, sebagai informasi, kegiatan yang saya buat ini bukanlah pertemuan pertama, melainkan pertemuan ketiga dengan topik turunan fungsi aljabar. Oke. Untuk di pembuka, di sini saya membuka dengan salam, kemudian menanyakan kabar, lalu setelah itu membuka aktivitas pembelajaran dengan mengajak siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang turunan. Nah, alasan saya menanyakan pendapat ini agar melihat sejauh mana pengetahuan siswa saya terhadap turunan ini. Nah, nantinya siswa tersebut akan mengomentari postingan yang saya buat ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh tanggapan dari siswa. Kemudian coba kita lihat tampilannya pada akun siswa. Nah, ini akun siswa salah satu siswa kelas ceria yang bernama Putri Audrey. Nah, di sini terlihat Putri Audrey telah mengomentari postingan dari Ibu Niken tadi. Oke, selanjutnya setelah membuka pelajaran dan menanyakan sejauh mana pengetahuan siswa saya terhadap turunan, selanjutnya saya membuka kolom postingan absensi. Nah, di mana absensi ini kita dapat melihat siapa saja yang sudah mengambil absensi dan belum mengumpulkan. Nah, ini tampilan siswa yang telah mengambil absensi. Kita juga bisa memasukkan nilainya. Kemudian juga terlihat di sini ada 4 orang siswa yang belum mengambil absensi nih. Dia melihat tapi belum mengumpulkan. Ada juga belum melihat sama sekali. Kemudian tampilan pada peserta didik, ini tampilan pada peserta didik. Nah, ketika dia sudah mengambil absen, maka akan tertulis view submission. Oke. Ini misalnya contoh kesalahan siswa yang mengatakan hadir pada postingan absensi, padahal kita harus mengklik pada bagian ini. Nah, setelah siswa mengambil absensi, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran saya pada pertemuan kali itu. Nah, di mana kita akan membahas turunan fungsi aljabar ya pada topik pertemuan ini. Sehingga tujuan yang saya harapkan adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. Yang kedua, menunjukkan sikap cermat dan teliti dan tertib dalam menyelesaikan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat turunan fungsi aljabar. Karena pada bagian ini saya hanya membahas cara penggunaan sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Lalu setelah itu saya memberikan bahan ajar terkait turunan fungsi aljabar beserta video penjelasan. Nah, siswa dapat langsung mengklik bahan ajar yang saya berikan. Oke, kita lihat pada tampilan siswa saja ya.
Oke, pada tampilan siswa saja, coba kita klik. Nah, inilah tampilan fx sama dengan yang akan saya berikan. 4. Oke. Setelah itu, siswa juga terdapat di sini saya lampirkan materi, di mana di sini saya menyediakan buku yang memuat terkait topik pembelajaran turunan fungsi aljabar. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu, selanjutnya saya juga membuatkan diskusi. Nah, di sini saya membuat kelompok kecil, yang mana kelompok kecil ini ditujukan agar siswa saling berinteraksi. Nah, bagi siswa yang tidak paham dengan penjelasan melalui video dan bahan ajar PDF yang saya berikan, maka siswa dapat saling menanyakan. Nah, oke, nih di sini saya hanya membuat 2 kelompok, kemudian nih ada anggota. Nah, ini tampilannya ya. Coba kita lihat tampilan pada akun siswa. Nah, siswa Putri Audrey ini karena dia dikelompokkan oleh Ibu Niken pada kelompok 2, maka tampilannya hanya kelompok 2 saja. Kemudian dia bisa mengklik. Nah, bisa langsung berdiskusi antar member, bahkan dia bisa mengirimkan pesan kepada Ibu Niken. Oke, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh tampilan diskusi antara antara Putri Audrey dan Ibu Niken. Nah, misalnya, Bu, saya belum paham mencari turunan dengan sifat pembagian. Nah, kemudian Ibu Niken mengarahkannya. Terus setelah itu saya buatkan postingan yang mana dalam postingan di sini saya ingin mengecek apakah siswa saya itu sudah paham atau tidak paham terkait materi ajar yang telah saya berikan. Nah, pada postingan ini juga saya telah sebutkan apabila pertanyaan yang belum terjawab, Ananda dapat menyampaikannya pada postingan kolom komentar ini. Namun belum juga ada siswa yang menyampaikannya, sehingga saya buatlah polling pemilihan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Ananda sudah paham bagaimana mencari turunan fungsi aljabar? Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada satu pemilih yang mana ia mengatakan paham. Nah, kita lihat tampilan pada akun siswa. Nah, yang Putri Audrey tadi, akun siswa tadi telah memvote pada bagian paham, sehingga penampakannya pada akun siswa seperti ini. Oke. Setelah itu, saya membuatkan kuis turunan fungsi aljabar. Nah, tujuan membuat kuis ini agar siswa saya itu melatih kemampuannya atau melatih tingkat penguasaannya terhadap turunan fungsi aljabar terkait materi ajar yang saya berikan. Nah, kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan yang bersifat standar dengan waktu 45 menit. Nah, di sini kita juga dapat melihat siapa saja yang telah mengumpulkan atau yang telah mengerjakan kuisnya. Nah, inilah tampilan siswa yang sudah atau belum mengerjakan kuisnya. Nah, ini terdapat siapa yang belum melihat kuis, siapa yang sudah mengumpulkan, tanggal berapa, jam berapa, dan kita juga bisa memberikan nilai. Kemudian kita juga dapat mengirimkan kirim pesan kepada siswa lain yang belum melihat kuis ini. Nah, kemudian tampilan pada akun siswanya. Nah, siswa tersebut dapat melihat review kuis yang telah ia kerjakan. Oke.
Setelah memberikan kuis, saya dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa saya. Lalu saya memberikan sebuah informasi kepada siswa saya bahwa perlu Ananda ketahui, untuk mencari turunan fungsi aljabar, kita tidak hanya menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Kita juga dapat memanfaatkan media GeoGebra dalam mencari turunan fungsi aljabar. Nah, yang mana GeoGebra ini sudah saya kenalkan kepada siswa saya pada pertemuan sebelumnya. Nah, berikut tampilan GeoGebra mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, ini maksud saya mengenalkan GeoGebra kepada siswa saya untuk mencari turunan fungsi aljabar adalah agar siswa saya dapat merealisasikan turunan fungsi aljabar itu dan melihatnya secara nyata. Nah, kita dapat menggonta-ganti konstantanya. Nih. Kemudian yang B-nya juga bisa kita ganti, yang ini yang B ya. Ini untuk persamaan AX tambah BX tambah C. Oke. Setelah itu, saya membuat tugas turunan fungsi aljabar. Nah, saya harapkan dari penjelasan saya, siswa saya dapat mahir dalam mencari turunan fungsi aljabar dengan menggunakan rumus sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, berikut tampilan soal-soal yang saya gunakan sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan siswa saya. Nah, ini contoh soalnya, ada 35 butir. Kemudian di sini juga kita dapat melihat siapa saja yang telah mengumpulkan dan siapa saja yang belum mengumpulkan. Nih terlihat yang sudah mengumpulkan dan kita lihat yang belum mengumpulkan. Nah, kita juga bisa mengirim pengingat bagi siswa yang belum mengerjakan. Selanjutnya, setelah dirasa cukup, saya tutup pertemuan dengan menyampaikan kesimpulan mengenai topik turunan fungsi aljabar. Di sini saya sampaikan rumus-rumus atau sifat-sifat dalam mencari turunan fungsi aljabar. Kemudian saya tutup dengan membuatkan peserta didik saya agenda, di mana agenda ini untuk pertemuan selanjutnya saya mengingatkan peserta didik saya untuk membuat tugas video, yang mana tugas video ini adalah menampilkan 2 soal dari latihan yang ia kerjakan. Gitu. Demikian penjelasan saya mengenai skenario pembelajaran terhadap aplikasi Edmodo. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.